Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 berkesempatan untuk membawakan sebuah materi yang berjudul The Effects of Non-Financial and Financial Measure on Employees' Motivation to Participate in Target Setting. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bu Eka selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen. Selanjutnya masuk ke pengenalan anggota kelompok, yang mana saya sendiri Muhammad Rehan, ada Dinda Anelda, ada Permata Syarifah Azra, dan ada Fitri Ramadhani. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Untuk bagian topik pembahasan, terdiri dari yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada pengembangan hipotesis, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yaitu perkenalan, di mana penelitian ini berfokus pada peran dari motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target pada hubungan antara ukuran kinerja dan prestasi kerja karyawan. Sementara penelitian tentang partisipasi penganggaran karyawan tersebar luas pada tahun 1980-an, pentingnya ukuran kinerja pada berbagai aspek partisipasi karyawan belum mendapat banyak perhatian penelitian, terutama dalam konteks ukuran keuangan non-keuangan. Beberapa peneliti telah menyarankan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan berbagai aspek partisipasi karyawan, termasuk motivasi intrinsik dan ekstrinsik untuk berpartisipasi dapat mempengaruhi sikap, perilaku, dan kinerja karyawan. Namun, peran aspek partisipasi karyawan ini sebagai motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target sebagian besar telah diabaikan. Motivasi, baik intrinsik maupun ekstrinsik, berkaitan dengan suatu aktivitas atau kegiatan. Valeran pada tahun 1997 menunjukkan bahwa motivasi karyawan berbeda dari tujuan organisasi. Tujuan organisasi dapat mencakup peningkatan kinerja pekerjaan karyawan, dan sebaliknya motivasi intrinsik dan ekstrinsik karyawan mungkin tidak dapat dikaitkan dengan prestasi kerja karyawan. Motivasi karyawan ada ketika karyawan memiliki beberapa kebutuhan intrinsik atau ekstrinsik untuk dipenuhi. Misalnya, kebutuhan intrinsik karyawan dapat mencakup kebutuhan akan tantangan, kebutuhan untuk mengontrol, kebutuhan untuk memuaskan rasa ingin tahu, dan bahkan kebutuhan untuk memenuhi fantasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ukuran non-keuangan sebagai kriteria evaluasi kinerja mempengaruhi sejauh mana motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target, dan sejauh mana karyawan ekstrinsik terkendali untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Tujuan dari penelitian ini juga untuk menyelidiki hubungan antara ukuran kinerja dan prestasi kerja karyawan. Ada kebutuhan untuk menunjukkan mekanisme di mana ukuran kinerja non-keuangan mempengaruhi kinerja kerja. Studi ini mengusulkan bahwa ketika organisasi menggunakan ukuran non-keuangan untuk mengevaluasi kinerja karyawan, ada kebutuhan bagi mereka untuk meminta informasi pribadi karyawan karena asimetri informasi yang tinggi terkait dengan ukuran non-keuangan. Akibatnya, peneliti berpendapat bahwa mereka akan memulai dan memaksa karyawan mereka untuk berpartisipasi. Ini mengusulkan bahwa ukuran non-keuangan dan keuangan dapat mempengaruhi motivasi intrinsik dan ekstrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Yang pertama, ukuran kinerja dan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Karyawan dikatakan secara intrinsik termotivasi untuk berpartisipasi jika mereka berpartisipasi karena mereka menghargai partisipasi itu sendiri. Misalnya, mengalami perasaan pencapaian atau rasa kepuasan pribadi ketika mereka terlibat dalam partisipasi. Akibatnya, penerima manfaat utama adalah karyawan, bukan organisasi. Tujuan motivasi intrinsik adalah untuk mempertahankan penentuan nasib sendiri dengan berusaha menjadi kompeten dalam berbagai keterampilan untuk mengelola lingkungan dan untuk mencegah lingkungan mengendalikan individu. Penelitian ini berfokus pada penggunaan ukuran keuangan dan penggunaan ukuran non-keuangan sebagai kriteria untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Ketika ukuran kinerja yang dapat diidentifikasi, apakah ukuran keuangan atau non-keuangan, digunakan secara kriteria untuk evaluasi kinerja karyawan, mereka berfungsi sebagai cara organisasi mengkomunikasikan harapannya.
memberikan umpan balik, dan mengandalkan sebagian besar dari kompensasi dan penghargaan karyawan. Terlepas dari apakah tujuan dalam bentuk kriteria evaluasi kinerja dinyatakan sebagai ukuran keuangan atau ukuran non-keuangan, keberadaan ukuran kinerja yang dapat diidentifikasi dan tujuan pribadi tersebut memotivasi karyawan secara intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target, lebih dari ketika hanya ada sedikit atau tidak ada yang diidentifikasi. Ukuran dan tujuan kinerja berdasarkan kami mengusulkan hipotesis pertama, yaitu sejauh mana dapat diidentifikasi ukuran non-keuangan digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan berhubungan positif dengan motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Dan hipotesis kedua, yaitu sejauh mana diidentifikasi keuangan langkah-langkah yang digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan berhubungan positif dengan motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Yang kedua yaitu pengukuran kinerja dan motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Karena motivasi ekstrinsik yang terkendali diprakasai dan dikendalikan oleh sumber-sumber eksternal, kemungkinan bahwa sumber motivasi ekstrinsik karyawan dikendalikan untuk berpartisipasi dalam penetapan target adalah organisasi. Sistem evaluasi kinerja yang terdiri dari ukuran-ukuran non-keuangan cenderung menghasilkan tingkat yang lebih tinggi dari ekstrinsik terkendali motivasi untuk berpartisipasi dalam penetapan target daripada sistem pengukuran kinerja yang terdiri dari ukuran keuangan. Hipotesis ini didasarkan pada premis bahwa sumber motivasi ekstrinsik karyawan untuk berpartisipasi adalah organisasi dan tujuannya adalah untuk memenuhi organisasi. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menjawab pertanyaan mengapa organisasi memulai, memaksa, dan mengontrol partisipasi karyawan dalam penetapan target. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ukuran non-keuangan digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan, motivasi ekstrinsik yang dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target kemungkinan besar akan terjadi tinggi. Sebaliknya, ketika langkah-langkah keuangan yang digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan, motivasi ekstrinsik yang dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target tidak sepertinya terpengaruh. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan hipotesis yang ketiga yaitu sejauh mana ukuran non-keuangan digunakan sebagai kriteria evaluasi kinerja pegawai berhubungan secara signifikan dengan motivasi ekstrinsik karyawan yang terkendali untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Hipotesis yang keempat yaitu sejauh mana langkah-langkah keuangan digunakan sebagai kriteria evaluasi kinerja karyawan tidak berhubungan secara signifikan dengan karyawan ekstrinsik yang terkendali untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Yang ketiga yaitu pengaruh motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target pada prestasi kerja karyawan. Studi ini menghipotesiskan motivasi karyawan intrinsik untuk berpartisipasi pengaturan mungkin dikaitkan dengan peningkatan kinerja karyawan. Tujuan organisasi dapat mencakup peningkatan kinerja pekerjaan karyawan. Sebaliknya, motivasi intrinsik karyawan terjadi ketika karyawan memiliki beberapa kebutuhan intrinsik yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini belum tentu terkait dengan tujuan organisasi peningkatan kinerja pekerjaan. Locke dan Schweiger pada tahun 1979 menggambarkan pemenuhan kebutuhan intrinsik karyawan sebagai pencapaian nilai. Mereka menjelaskan, penjelasan paling sederhana adalah bahwa memungkinkan partisipasi akan meningkatkan kemungkinan bahwa karyawan akan mendapatkan apa yang diinginkannya atau memuaskan motifnya, yaitu bahwa ia akan mencapai nilai-nilainya. Pencapaian nilai menjadi penyebab langsung kepuasan kerja. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan hipotesis yang kelima yaitu motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target tidak dikaitkan dengan prestasi kerja karyawan. Yang keempat yaitu pengaruh motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi pada prestasi kerja karyawan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sumber motivasi ekstrinsik yang dikendalikan karyawan kemungkinan besar berasal dari organisasi.
karena motivasi ekstrinsik yang terkontrol untuk berpartisipasi diatur oleh organisasi. Partisipasi kemungkinan akan lebih diformalkan dan dianggap lebih serius oleh organisasi. Karena kemungkinan akan ada prosedur yang diformalkan, karyawan cenderung menerima lebih banyak informasi seperti umpan balik, komunikasi, dan lainnya. Tawaran imbalan kontingen kinerja dapat menyebabkan individu melakukan pendekatan tugas secara berbeda, dengan penekanan lebih besar pada kinerja yang baik dan menunjukkan kompetensi. Karyawan juga cenderung lebih berkomitmen terhadap target kinerja yang diprakarsai oleh organisasi. Oleh karena itu, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa motivasi ekstrinsik yang terkendali untuk berpartisipasi dalam penetapan target kemungkinan terkait dengan peningkatan kinerja karyawan. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan hipotesis yang keenam, yaitu motivasi ekstrinsik yang terkendali untuk berpartisipasi dalam penetapan target adalah berhubungan positif dengan prestasi kerja karyawan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, pemilihan sampel dan pengumpulan data. Di dalam pemilihan sampel dan pengumpulan data, penelitian ini diarahkan pada karyawan di tingkat operasional dan depan toko, bukan di tingkat manajemen puncak. Oleh karena itu, kuesioner survei harus dijawab oleh karyawan yang bekerja di tingkat operasional atau depan toko sebagai lawan manajemen puncak. Untuk studi tingkat operasi karyawan dan shop floor karyawan adalah karyawan yang terlibat dalam aktivitas penjualan, pemasaran, dan manufaktur di pabrik dan kantor penjualan. Meskipun sampel penelitian ini mungkin terdiri dari beberapa karyawan yang mungkin memiliki jabatan seperti manajer pabrik atau asisten manajer pabrik, orang-orang tersebut tetap karyawan dan bekerja di tingkat toko atau pabrik yang melakukan fungsi pengawasan di tingkat operasi. Oleh karena itu, mereka adalah peserta yang tepat untuk survei karyawan di tingkat operasional atau di depan toko. Sebuah survei kuesioner surat dikirim ke karyawan tingkat operasi dalam organisasi manufaktur Australia pada bulan Agustus tahun 2011. Kriteria pemilihan minimal dengan 100 karyawan dan omset tahunan lebih dari 10 juta dolar dengan menghasilkan 164 organisasi yang dipilih secara acak dari database Kompas Australia pada tahun 2010. Dengan demikian, kerangka pengambilan sampel dijaga pada ukuran yang praktis sambil mempertahankan kontrol yang memadai untuk industri. Organisasi manufaktur yang dipilih karena kemungkinan prosedur penetapan target kinerja yang matang dan multidimensi. Yang kedua, pengukuran variabel. Di dalam pengukuran variabel, ada 3 topik yang dibahas. Yang pertama, ukuran kinerja. Di dalam ukuran kinerja, pengukuran non-keuangan dan keuangan diukur dengan instrumen 9 item yang dikembangkan dan digunakan oleh Lau dan Moser. Item non-keuangan berasal dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari balance score dan cenderung dapat diterapkan secara umum untuk manajer lintas departemen di organisasi manapun. Atkinson pun mencatat pentingnya dimensi kinerja pembelajaran dan pertumbuhan sebagai kekuatan pendorong di balik balance score. Ada 5 ukuran dan keuangan di dalam ukuran kinerja. Yang pertama, tingkat kepuasan karyawan. Yang kedua, jumlah karyawan yang dilatih. Yang ketiga, tingkat perputaran karyawan. Yang keempat, jumlah inovasi yang dikembangkan. Dan terakhir yang kelima adalah adopsi teknologi baru. Sedangkan item ukuran keuangan di dalam ukuran kinerja ada 4 poin. Yang pertama, kemampuan untuk memenuhi anggaran. Yang kedua, kemampuan untuk menghindari varian anggaran yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, kemampuan untuk memenuhi atau menganggarkan biaya atau penjualan dengan lebih baik. Yang keempat, kemampuan untuk mencapai pengurangan biaya yang dianggarkan atau pertumbuhan penjualan yang dianggarkan. Pengukuran variabel yang kedua adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terkendali untuk berpartisipasi dalam sasaran. 2 bentuk kontras motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target dinilai menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Wong On Wing. Argumen di sini adalah bahwa alasan yang dirasakan untuk terlibat dalam suatu kegiatan menawarkan ukuran motivasi yang valid dan karenanya sarana langsung untuk menilai otonomi yang dirasakan mendasari perilaku individu. Secara kontekstual, alasan yang dirasakan untuk berpartisipasi dalam penetapan target dinilai melalui 5 pertanyaan yang berasal dari faktor motivasi, kognitif, dan pencapaian nilai yang diciptakan oleh Locke dan Schweiger.
Ketiga, ukuran motivasi intrinsik terkait dengan partisipasi sebagai suatu berakhir dengan sendirinya adalah yang pertama, karena partisipasi memberi perasaan pencapaian. Yang kedua, karena partisipasi memberi kepuasan pribadi yang besar. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena partisipasi memberi perasaan memiliki dan meningkatkan identifikasi dengan organisasi. Di bawah motivasi ekstrinsik yang terkendali, partisipasi terjadi sebagai sarana bagi peserta untuk memberikan informasi dan bagi atasan untuk memanfaatkan informasi dengan lebih baik. Dua item digunakan untuk mengukur motivasi ekstrinsik terkontrol untuk partisipasi dalam hal tujuan berbagi informasi. Yang pertama, karena partisipasi dalam penetapan target adalah sarana bagi untuk memberikan informasi yang penting untuk pekerjaan. Dan yang kedua adalah karena partisipasi dalam penetapan target adalah sarana yang memungkinkan atasan untuk pemanfaatan informasi yang lebih baik tentang pekerjaan. Pengukuran variabel terakhir adalah kinerja manajerial. Kinerja karyawan diukur dengan menggunakan instrumen self-rating. Ini adalah ukuran kinerja yang diterima secara luas. Instrumen ini mampu menangkap sifat multidimensi dari pertunjukan sekaligus membatasi dimensi yang berlebihan. Ada 8 subdimensi yang menunjukkan kinerja yang diselidiki. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, penyelidikan. Yang ketiga, koordinasi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, pengawasan. Yang keenam, penetapan staf. Yang ketujuh, negosiasi. Kedelapan, perwakilan. Adapun item yang kesembilan adalah ukuran kinerja secara keseluruhan. Responden dapat menilai sendiri kinerja pada skala Likert 7 poin dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih tinggi. 8 subdimensi kinerja serta item kinerja secara keseluruhan digunakan untuk mengukur kinerja karyawan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari artikel ini. Nah, peneliti menggunakan PLS untuk menganalisa datanya. PLS ini merupakan teknik statistik yang diterima secara luas di akuntansi manajemen. Nah, untuk PLS, terdapat beberapa popularitas mengapa PLS ini diambil. Yang pertama, algoritma permodelan jalur PLS memungkinkan pertimbangan yang tak terbatas dari model hubungan sebab akibat yang menggunakan model pengukuran reflektif dan formatif. Yang kedua, PLS dapat digunakan untuk mengestimasi model jalur ketika ukuran sampelnya itu kecil. Nah, yang ketiga, model jalur PLS bisa sangat kompleks tanpa menimbulkan masalah estimasi. Dan yang keempat, permodelan jalur PLS dapat digunakan ketika distribusi sangat miring atau independensi pengamatan tidak terjamin. Kemudian untuk model pengukurannya, PLS menggunakan model pengukuran dan model struktural, yang mana model pengukuran menjelaskan hubungan antara item yang diamati dan variabel laten. Sementara pengukuran dan model struktural diestimasi secara bersamaan di PLS. Interpretasi hasil adalah proses dua langkah, yang mana model pengukuran terlebih dahulu dinilai dengan menganalisa reliabilitas individual item, reliabilitas konstruk, dan validitas konvergen, serta diskriminan untuk semua konstruk. Hal ini mengamati bahwa langkah-langkah konstruk dapat diandalkan dan valid sebelum menilai sifat hubungan antar konstruk tersebut. Nah, kita masuk ke tabel kedua yang mana menunjukkan bahwa skor reliabilitas komposit semuanya jatuh di angka 0,7, yang mana skor alpha converge-nya semua lebih dari 0,8. Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas konstruk yang dapat diterima untuk variabel yang digunakan. Dalam hal validitas konvergen dan diskriminan untuk konstruk dinilai berdasarkan AVA, yang mana AVA ini mewakili varians rata-rata yang dibagi antar konstruk dan indikatornya. Ambang batas AVA ini adalah 0,5 untuk validitas konvergen. Nah, tabel 2 ini menunjukkan bahwa melebihi 0,5, yang mana dalam semua kasus. Karena itu, validitas konvergen ada untuk semua konstruk reflektif. Nah, untuk validitas diskriminan konstruk dinilai selanjutnya. Saat menilai validitas diskriminan, muatan silang setiap indikator ke konstruksi lainnya harus diabaikan, yang mana pemuatan silang dihitung berdasarkan korelasi skor komponen dari setiap variabel laten dengan semua item lainnya. Selanjutnya kita masuk ke hasil di tabel 3, yang mana menunjukkan bahwa pemuatan setiap item di dalam konstruk laten yang sesuai lebih tinggi daripada item dari lainnya. Konstruksi laten baik secara horizontal maupun vertikal, yang mana
Akhirnya, validitas diskriminan dari konstruksi juga ditemukan memadai seperti yang ditunjukkan oleh akar kuadrat dari statistik FEA. Nah, nilai FEA digunakan dalam tabel 4. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap konstruk berbagi lebih banyak varian dengan indikatornya sendiri dibanding dengan konstruksi lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada hasil dari tabel 4 yang menunjukkan bahwa kedua variabel, baik itu independen maupun variabel dependen, itu berhubungan signifikan. Yang mana dengan demikian, ukuran non-keuangan secara signifikan terkait dengan kinerja pekerjaan dan ukuran keuangan juga berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja karyawan. Nah, dari hasil tabel 4 ini menunjukkan bahwa ukuran non-keuangan dan ukuran keuangan secara positif dan signifikan terkait dengan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dan motivasi ekstrinsik terkontrol dalam berpartisipasi. Sementara hasil ini memberikan beberapa indikasi dukungan untuk harapan bahwa penggunaan kinerja berhubungan positif dengan prestasi kerja karyawan. Nah, berdasarkan hasil tabel 2 dan 4, 2 sampai 4 dapat disimpulkan bahwa mode pengukuran PLS menunjukkan reliabilitas individual item yang memuaskan, reliabilitas konstruk, validitas konvergen, dan validitas diskriminan untuk variabel-variabel penelitian ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang model struktural. Hasil model struktural ini disajikan dan diinterpretasikan dengan model struktural ini dievaluasi dengan menguji kekuatan dan arah koefisien jalur serta melalui koefisien determinasi yaitu R⁻² menurut Urbach dan Ahleman 2010. Nah, R⁻² ini merupakan ukuran berorientasi prediksi yang menghitung hubungan antara varian yang dijelaskan konstruk laten dan varian totalnya. Oleh karena itu, lebih tinggi R⁻² menggambarkan kekuatan prediksi yang lebih tinggi untuk model struktural. Nah, dalam penelitian ini, R⁻² untuk kinerja seperti yang dijelaskan oleh ukuran keuangan dan non-keuangan, motivasi intrinsik dan ekstrinsik terkendali sebesar 33,70%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hasil yang cukup kuat untuk dan lebih baik dibandingkan dengan studi akuntansi manajemen yang lainnya sekitar 15%. Nah, selanjutnya pada gambar 2 menjelaskan bahwa R⁻² ini sebesar 18,9% untuk motivasi intrinsik dan 25,3% untuk motivasi ekstrinsik yang terkendali. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan ukuran kinerja keuangan dan pengukuran ukuran kinerja non-keuangan masing-masing mampu menjelaskan 18,9% untuk motivasi intrinsik dan 25,3%-nya lagi untuk motivasi ekstrinsik yang terkendali. Hal ini memberikan dukungan terhadap hipotesis 1 yang menyatakan bahwa sejauh mana dapat diidentifikasi ukuran non-keuangan dan yang digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan yang berhubungan positif dengan motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Sedangkan pada hipotesis 2 menyatakan bahwa sejauh mana teridentifikasi langkah-langkah keuangan yang digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan yang berhubungan positif dengan motivasi intrinsik karyawan dan berpartisipasi dalam penetapan target. Oleh karena itu juga didukung. Nah, pada hipotesis 3 menyatakan bahwa sejauh mana ukuran non-keuangan digunakan sebagai kriteria evaluasi kinerja pegawai yang berhubungan secara signifikan dengan motivasi pegawai ekstrinsik yang terkendali untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Nah, gambar 2 ini menunjukkan bahwa hubungan antara ukuran non-keuangan dan motivasi terkontrol ekstrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target adalah positif dan signifikan. Sementara pada hipotesis 4, pada gambar 2 ini menunjukkan bahwa jalan antara langkah-langkah keuangan dan motivasi dikendalikan ekstrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target adalah tidak signifikan. Jadi, hipotesis 4 ini juga didukung untuk hubungan antara motivasi dan prestasi kerja. Pada hipotesis 5 menyatakan bahwa motivasi intrinsik untuk partisipasi dalam penetapan target tidak dikaitkan dengan prestasi kerja karyawan. Nah, sebaliknya, pada hipotesis 6 menyatakan bahwa motivasi ekstrinsik dikendalikan adalah berhubungan positif dengan prestasi kerja karyawan. Nah, secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ukuran non-keuangan terhadap kinerja karyawan adalah sebagian tidak langsung melalui motivasi ekstrinsik yang terkendali.
untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Hasil ini konsisten dengan yang pertama hipotesis 3 yang menunjukkan bahwa tindakan non-keuangan terkait dengan motivasi ekstrinsik yang terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Dan yang kedua, pada hipotesis 6 yang menyatakan bahwa motivasi ekstrinsik yang terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target pada gilirannya terkait dengan prestasi kerja. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Studi ini menyelidiki hubungan antara ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan dan motivasi intrinsik dan ekstrinsik terkontrol karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target dan bagaimana kedua bentuk motivasi terkontras ini pada gilirannya mempengaruhi kinerja kerja karyawan. Tanggapan survei dari 149 manajer tingkat menengah digunakan SEMPLS digunakan untuk menganalisis data. Hasil menunjukkan bahwa sehubungan dengan motivasi karyawan intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target, ukuran dan keuangan, dan ukuran keuangan, keduanya secara positif dan signifikan terkait dengan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Berbeda dengan mengendalikan motivasi ekstrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target, hasilnya menunjukkan hanya ukuran non-keuangan yang berhubungan positif dan signifikan dengan motivasi ekstrinsik terkendali. Ukuran keuangan tidak berhubungan secara signifikan dengan bentuk motivasi ini. Sehubungan dengan efek dari dua bentuk motivasi, hasil menunjukkan bahwa hanya motivasi ekstrinsik yang terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target secara positif dan signifikan terkait dengan kinerja pekerjaan. Motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target tidak berhubungan secara signifikan dengan prestasi kerja. Hasilnya juga menunjukkan bahwa pengaruh ukuran non-keuangan pada kinerja pekerjaan sebagian dimediasi oleh motivasi ekstrinsik yang terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Hasil ini menyarankan kesimpulan sebagai berikut. Mereka berpendapat bahwa motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target dapat dipengaruhi secara signifikan ketika organisasi mengendalikan ukuran kinerja yang dapat diidentifikasi sebagai kriteria untuk mengevaluasi kinerja karyawan mereka. Karyawan dapat termotivasi secara signifikan untuk berpartisipasi secara intrinsik jika evaluasi kinerja mereka didasarkan pada beberapa kriteria kinerja tertentu. Terlepas dari apakah ukuran kinerja tersebut adalah ukuran keuangan atau non-keuangan. Ketergantungan pada ukuran kinerja tertentu terlepas apakah keuangan atau non-keuangan sebagai kriteria untuk evaluasi kerja. Mungkin lebih menarik bagi karyawan secara intrinsik daripada ketika ukuran kinerja tidak ditentukan dengan motivasi ekstrinsik yang terkontrol untuk berpartisipasi. Tampaknya bentuk motivasi ini hanya ada jika non-keuangan. Langkah-langkah yang digunakan temuan tersebut konsisten untuk berpartisipasi dimulai secara eksternal dan tidak otonom. Itu harus melayani tujuan orang lain dan bukan karya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.